Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas bongkar rahasia kekayaan raja, dijamin bikin tercengang. Malam di Baghdad selalu riuh rendah, terutama di pasar malam yang gemerlap. Aroma rempah bercampur dengan wangi kurma dan daging panggang. Sementara suara tawar-menawar pedagang bersahutan dengan alunan musik gambus. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas dengan jubahnya yang sedikit lusuh, namun matanya yang selalu berbinar, tengah menikmati segelas teh mint yang hangat. Tiba-tiba seorang pria berpakaian compang-camping menyenggolnya, matanya liar penuh ketakutan. "Tuan Abu Nawas," bisiknya tercekat. "Hamba mohon pertolongan. Ada rahasia besar di istana, sesuatu yang ganjil tentang kekayaan Raja Harun al-Rasyid yang tak pernah habis. Beberapa orang mencoba mencari tahu, tapi mereka menghilang tanpa jejak." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya tertarik dengan bisikan misterius itu. Rasa penasarannya yang besar membuatnya mengangguk pelan. "Ceritakan lebih lanjut, sahabat." Pria itu melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. "Konon, setiap kali kas kerajaan dilaporkan menipis akibat sumbangan atau pembangunan besar, keajaiban terjadi. Dalam semalam, pundi-pundi emas kembali terisi penuh tanpa ada catatan pemasukan yang jelas. Desas-desus beredar di kalangan istana, mulai dari bantuan jin hingga perjanjian gaib. Namun, tak seorang pun berani menyelidiki lebih lanjut karena takut akan murka sang raja yang terkenal adil namun juga tegas." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyeruput tehnya. Otaknya yang cemerlang mulai mereka-reka kemungkinan. Kekayaan yang tak masuk akal selalu menarik perhatiannya, bukan karena keserakahan, melainkan karena rasa ingin tahu akan sebuah teka-teki. "Baiklah," katanya dengan senyum tipis, "aku akan mencoba melihat lebih dekat rahasia di balik pundi-pundi emas yang ajaib itu." Keesokan harinya, Abu Nawas mulai bergerak. Langkah pertamanya adalah mencari informasi lebih lanjut di sekitar istana. Dengan kepiawaiannya bergaul dan melontarkan lelucon cerdas, ia berhasil mendekati beberapa pelayan dan pengawal istana. Ia tidak bertanya secara langsung tentang kekayaan raja, melainkan tentang hal-hal kecil sehari-hari, kebiasaan para pejabat, dan perubahan aneh yang mungkin mereka saksikan. Dari obrolan santai itu, Abu Nawas mengumpulkan beberapa petunjuk kecil namun menarik. Ada laporan tentang suara gemuruh aneh di ruang bawah tanah istana pada malam-malam tertentu, dan beberapa pengawal melihat kereta kuda tanpa kusir keluar masuk gerbang belakang di tengah malam. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun di benak Abu Nawas, mengarahkannya pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Dengan informasi yang dikumpulkannya, Abu Nawas menyusun rencana untuk menyusup ke dalam istana. Ia tahu bahwa pendekatan biasa tidak akan berhasil. Maka dengan bantuan beberapa temannya di pasar, ia berhasil mendapatkan pakaian seorang tukang kebun istana yang sedang sakit. Dengan keranjang berisi bibit bunga dan peralatan berkebun sederhana, Abu Nawas berjalan santai menuju gerbang istana, bersiul kecil seolah tak punya beban. Penjaga gerbang yang sudah terbiasa melihat para tukang kebun tidak menaruh curiga sedikit pun. Abu Nawas berhasil masuk ke lingkungan istana tanpa halangan. Kini, tantangan sebenarnya adalah mencari jalan menuju ruang bawah tanah yang misterius tanpa ketahuan. Ia harus memanfaatkan pengetahuannya tentang tata letak istana yang pernah ia dengar dari berbagai cerita.
Sambil berpura-pura menyiangi rumput di taman belakang istana, Abu Nawas mengamati sekelilingnya dengan cermat. Ia mencari tanda-tanda yang mengarah ke ruang bawah tanah yang disebutkan dalam bisikan pasar malam. Matanya tertuju pada sebuah paviliun kecil yang tampak jarang digunakan, dengan pintu kayu besar yang terlihat kokoh dan terkunci rapat. Di dekat paviliun itu ia melihat bekas roda kereta kuda yang samar di atas tanah. Insting Abu Nawas mengatakan bahwa paviliun inilah kuncinya. Namun, bagaimana cara masuk tanpa menimbulkan kecurigaan? Ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah jendela kecil di sisi paviliun yang tertutup oleh tanaman rambat yang lebat. Sebuah ide licik mulai terlintas di benaknya. Malam harinya, dengan memanfaatkan kegelapan dan kelengahan para penjaga, Abu Nawas kembali ke paviliun. Ia membawa beberapa alat sederhana yang ia sembunyikan di dalam keranjang kebunnya. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan tanaman rambat dan mencoba membuka jendela kecil itu. Setelah beberapa saat bergumul, jendela berderit pelan dan terbuka sedikit. Cukup bagi tubuh Abu Nawas yang tidak terlalu besar untuk menyelinap masuk. Di dalam paviliun, udara terasa lembab dan dingin. Abu Nawas menyalakan obor kecil yang ia bawa dan mengamati sekelilingnya. Paviliun itu tampak kosong, hanya ada beberapa perabot tua yang berdebu. Namun matanya menangkap sebuah lukisan besar di dinding yang tampak sedikit berbeda dari yang lain. Di baliknya, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi yang mengarah ke bawah. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Inilah jalan menuju rahasia kekayaan raja. Dengan obor di tangan, Abu Nawas menuruni tangga tersembunyi di balik pintu lukisan. Tangga itu curam dan gelap. Namun ia terus melangkah dengan hati-hati. Suara gemuruh samar yang pernah didengarnya dari cerita mulai terdengar semakin jelas. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Cahaya obornya menari-nari di dinding batu yang lembab, menerangi pemandangan yang membuatnya terkejut. Di tengah ruangan, ia melihat beberapa pekerja yang tampak sibuk. Mereka tidak sedang menambang emas atau melakukan ritual gaib. Sebaliknya, mereka sedang bekerja dengan sistem hidrolik yang rumit, mengalirkan air dari sungai bawah tanah ke dalam serangkaian wadah besar. Abu Nawas mulai mengerti. Ia mengamati lebih lanjut sistem tersebut. Air dari sungai bawah tanah dialirkan melalui pipa-pipa tersembunyi menuju ke pundi-pundi emas di ruang penyimpanan istana. Mekanisme katup dan pengaturan waktu yang canggih memungkinkan air tersebut memutar sebuah alat seperti kincir yang terhubung dengan mekanisme pengangkat. Alat inilah yang secara perlahan namun pasti mengisi kembali pundi-pundi emas dengan koin-koin emas palsu yang sangat mirip aslinya. Koin-koin palsu itu rupanya dibuat di sebuah bengkel rahasia di tempat lain dan diangkut melalui terowongan bawah tanah menggunakan kereta kuda tanpa kusir yang pernah dilihat para pengawal. Raja Harun al-Rasyid tidak benar-benar memiliki kekayaan yang tak terbatas. Ia menciptakan ilusi kekayaan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik kerajaannya, terutama saat memberikan sumbangan besar atau membangun proyek-proyek megah. Abu Nawas tersenyum tipis. Raja memang cerdik, namun ia lebih cerdik lagi. Ia memutuskan untuk tidak membongkar rahasia ini secara langsung yang bisa menimbulkan kekacauan. Sebaliknya, ia kembali ke istana dengan tenang dan menemui Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada santai, ia menceritakan mimpinya tentang sungai emas di bawah istana yang terus mengalirkan kekayaan. Raja
yang terkejut mendengar cerita yang begitu akurat menatap Abu Nawas dengan penuh tanya. Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan bahwa sungai emas itu dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan. Raja Harun al-Rasyid yang menyadari kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Ia bahkan mengangkat Abu Nawas sebagai penasihat rahasia untuk mengawasi sungai emas itu, memastikan ilusi kekayaan tetap terjaga demi kemaslahatan kerajaan. Rahasia kekayaan raja memang terbongkar, namun berakhir dengan kejutan yang tak terduga, membuktikan sekali lagi kecerdikan Abu Nawas yang selalu membuat orang melongo. Cerita selanjutnya. Ilmu tanpa akhlak bagaikan pedang di tangan orang mabuk. Riuh rendah pasar Baghdad seperti biasa memanjakan telinga. Aroma rempah bercampur dengan bau daging panggang. Tawar-menawar pedagang bersahutan dengan celotehan anak-anak. Di tengah keramaian itu muncul seorang pemuda bernama Bahlul. Ia baru kembali dari menimba ilmu di negeri antah berantah, membawa segudang pengetahuan yang membuatnya merasa lebih pintar dari siapapun. Sayangnya, kepandaian Bahlul tak diimbangi dengan sopan santun, hingga setiap ucapannya terdengar congkak dan merendahkan orang lain. Suatu siang, Bahlul dengan nada tinggi menyanggah pendapat seorang pedagang kurma yang sudah bertahun-tahun berjualan. Ia memamerkan teori-teori rumit tentang kualitas kurma yang baru ia pelajari, tanpa menghiraukan pengalaman sang pedagang. Orang-orang di sekitar pasar mulai berbisik-bisik, merasa risih dengan tingkah pola Bahlul yang sok tahu dan tidak menghargai sesama. Keesokan harinya, Bahlul kembali membuat ulah. Kali ini, ia berdebat sengit dengan seorang ulama terhormat di masjid. Dengan lantang, ia mengkritik interpretasi ayat suci yang disampaikan sang ulama, berbekal ilmu nahwu dan syaraf yang baru dikuasainya. Jemaah masjid saling pandang dengan wajah tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pemuda berani merendahkan seorang alim ulama di rumah Allah? Berita tentang kelakuan Bahlul yang kurang ajar itu sampai ke telinga Abu Nawas yang sedang menikmati kopi di kedai langganannya. Sambil menyeruput kopinya perlahan, Abu Nawas tersenyum tipis. Rupanya ada bibit baru yang perlu dipangkas. Gumamnya dalam hati. Sudah memiliki rencana untuk memberikan pelajaran berharga kepada si pemuda sombong itu. Abu Nawas kemudian mendatangi Bahlul yang sedang asyik berdiskusi kusir kereta tentang cara terbaik merawat kuda berdasarkan kitab-kitab kuno yang baru dibacanya. Dengan nada ramah, Abu Nawas menyapa Bahlul dan mengajaknya berbincang. Bahlul yang merasa tersanjung karena diajak bicara oleh sosok terkenal seperti Abu Nawas, segera menyambutnya dengan penuh semangat, tak menyadari jebakan yang sedang menantinya. Abu Nawas memulai percakapan dengan memuji kepandaian Bahlul, namun kemudian dengan cerdik ia menyelipkan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang kehidupan sehari-hari yang ternyata tak mampu dijawab dengan benar oleh Bahlul. Misalnya, ia bertanya tentang nama-nama tetangga di sekitar rumah Bahlul atau bagaimana cara membuat kopi yang enak menurut selera orang Baghdad. Bahlul hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ilmunya yang tinggi ternyata tak membuatnya mengenal lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Setelah kejadian di pasar, Bahlul mulai sedikit merenungkan tingkah lakunya. Namun, kesombongannya masih belum sepenuhnya sirna. Ia masih merasa lebih unggul dari orang lain karena pengetahuannya yang luas. Suatu hari, ia mendengar Abu Nawas mengadakan majelis ilmu di rumahnya. Dengan niat ingin menguji Abu Nawas, Bahlul datang dan ikut bergabung dengan para hadirin. Abu Nawas menyadari kehadiran Bahlul
dan menyambutnya dengan hangat. Ia kemudian menyampaikan sebuah perumpamaan tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa akhlak, kata Abu Nawas dengan tenang, ibarat pedang tajam di tangan seorang pemabuk. Ia bisa melukai siapa saja, bahkan dirinya sendiri. Bahlul mendengarkan dengan dahi berkerut, mencoba mencerna makna perkataan Abu Nawas. Setelah majelis ilmu selesai, Bahlul menghampiri Abu Nawas dan mengajukan sebuah pertanyaan yang menurutnya sangat sulit. "Wahai Tuan Guru," katanya dengan nada menantang, "manakah yang lebih utama, ilmu yang banyak atau akal yang sehat?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia kemudian mengambil 2 buah kendi yang sama persis. Satu kendi diisinya penuh dengan air jernih, sedangkan kendi yang lain diisinya dengan berbagai macam batu permata yang berkilauan. Abu Nawas kemudian bertanya kepada Bahlul, "Kendi manakah yang lebih bermanfaat?" Bahlul tanpa ragu menjawab, "Tentu saja kendi yang berisi air, wahai Tuan Guru. Batu permata memang indah, tapi tidak bisa menghilangkan dahaga." Abu Nawas mengangguk-angguk. Begitulah perumpamaan ilmu dan akal. Ilmu yang banyak tanpa akal, yang sehat dan akhlak yang mulia, bagaikan kendi penuh permata yang tak bisa memberikan manfaat bagi sesama. Bahlul terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Ilmu harus diiringi dengan akal sehat, kebijaksanaan, dan terutama akhlak yang baik agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Namun, benih kesombongan dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Ia masih merasa perlu membuktikan bahwa ilmunya juga bisa berguna dalam hal-hal praktis. Keesokan harinya, Bahlul mendengar kabar bahwa seorang saudagar kaya kehilangan unta kesayangannya yang membawa barang dagangan berharga. Para pencari jejak sudah berusaha keras, namun belum berhasil menemukan jejak unta tersebut. Bahlul dengan penuh percaya diri mendatangi saudagar itu dan menawarkan bantuannya, yakin bahwa dengan ilmunya ia bisa menemukan unta yang hilang. Bahlul mulai melakukan penyelidikan dengan berbekal ilmu membaca jejak dan pengetahuan tentang perilaku hewan yang baru dipelajarinya dari buku-buku. Ia dengan teliti memeriksa setiap tapak kaki di sekitar tempat kejadian, mengamati arah angin, dan menganalisis jenis tumbuhan yang mungkin dimakan oleh unta tersebut. Namun, setelah berjam-jam mencari, ia tak menemukan petunjuk yang berarti. Semakin lama, Bahlul semakin frustrasi. Teorinya yang canggih ternyata tidak mampu membantunya menemukan unta yang hilang. Ia mulai meragukan keampuhan ilmunya ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Sementara itu, Abu Nawas yang diam-diam mengamati usaha Bahlul hanya tersenyum melihat kepolosan pemuda itu. Abu Nawas kemudian menghampiri Bahlul yang tampak lesu dan putus asa. Dengan nada santai, Abu Nawas bertanya, "Bagaimana kabarmu, Bahlul? Apakah unta saudagar sudah ditemukan dengan ilmu hebatmu?" Bahlul hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah masam. Abu Nawas kemudian menawarkan bantuannya, bukan dengan teori-teori rumit, melainkan dengan cara yang sederhana. Abu Nawas mengajak Bahlul berkeliling ke pasar hewan dan bertanya kepada para pedagang, apakah mereka melihat unta dengan ciri-ciri yang disebutkan saudagar. Ia juga bertanya kepada para penggembala unta yang biasa melewati daerah tersebut. Dengan kesabaran dan keramahannya, Abu Nawas berhasil mengumpulkan informasi yang mengarah pada keberadaan unta yang hilang. Ternyata unta saudagar itu tersesat dan terbawa rombongan pedagang lain yang menuju ke kota tetangga. Berkat informasi dari para pedagang dan penggembala, Abu Nawas dan Bahlul berhasil menemukan unta tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Saudagar kaya itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Abu Nawas.
Bahlul pun merasa malu karena ilmunya yang tinggi ternyata kalah efektif dibandingkan dengan cara sederhana dan keakraban sosial yang dimiliki Abu Nawas. Dalam perjalanan kembali ke Baghdad, Bahlul bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan Guru, mengapa ilmu saya yang begitu mendalam tidak mampu menemukan unta itu, sedangkan Anda dengan mudahnya berhasil?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Ilmu tanpa diterapkan dengan akal sehat dan tanpa mengenal lingkungan serta berinteraksi dengan orang lain hanyalah seperti peta buta. Ia mungkin berisi banyak informasi, tapi tidak akan membawamu ke tujuan yang benar." Pengalaman mencari unta yang hilang menjadi pelajaran berharga bagi Bahlul. Ia mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan harus diiringi dengan kemampuan berinteraksi sosial, memahami adat istiadat masyarakat, dan menggunakan akal sehat dalam menghadapi setiap permasalahan. Ia juga belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai pengalaman orang lain. Sejak saat itu, Bahlul mulai mengubah perilakunya. Ia tidak lagi bersikap congkak dan meremehkan orang lain. Ia mulai mendengarkan dengan saksama setiap perkataan orang, mencoba memahami sudut pandang mereka, dan menggunakan ilmunya dengan lebih bijaksana. Ia bahkan mulai aktif membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah sederhana di kampungnya. Suatu hari, terjadi perselisihan antara dua orang tetangga mengenai batas tanah mereka. Keduanya bersikeras dengan pendapat masing-masing dan hampir saja berujung pada pertengkaran fisik. Bahlul yang dulu mungkin akan memanfaatkan ilmunya tentang hukum tanah untuk membela salah satu pihak, kini bertindak lebih bijak. Ia mengajak kedua tetangganya duduk bersama, mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar, dan mencoba mencari solusi yang adil bagi keduanya. Dengan pengetahuannya tentang sejarah kepemilikan tanah di daerah itu dan kemampuannya berkomunikasi dengan baik, Bahlul berhasil menemukan titik temu yang memuaskan kedua belah pihak. Para tetangga sangat terkesan dengan perubahan sikap Bahlul dan kemampuannya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Mereka mulai menghormati Bahlul bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan akhlaknya yang mulia. Abu Nawas yang mendengar perubahan positif pada diri Bahlul merasa gembira. Ia kemudian memanggil Bahlul dan mengajaknya berbincang kembali. "Wahai Bahlul," kata Abu Nawas dengan senyum bangga, "kau telah membuktikan bahwa ilmu akan menjadi cahaya yang menerangi jika diiringi dengan akhlak yang baik. Pedang setajam apapun tidak akan melukai jika berada di tangan orang yang berakal dan berbudi pekerti luhur." Bahlul merasa terharu mendengar pujian dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa pelajaran yang diberikan Abu Nawas sangat berharga dan akan ia pegang teguh seumur hidupnya. Ia berjanji akan terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, yang ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Waktu terus berjalan dan Bahlul semakin matang dalam ilmu dan akhlak. Ia tidak hanya menjadi sosok yang pandai, tetapi juga bijaksana dan peduli terhadap sesama. Ia seringkali menjadi penengah dalam setiap perselisihan di kampungnya, memberikan nasihat yang menenangkan, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Keahlian Bahlul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, ditambah dengan kemampuannya berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, membuatnya menjadi sosok yang dihormati di Baghdad. Ia sering diundang dalam berbagai acara dan diskusi ilmiah, bukan lagi untuk pamer kepandaian, melainkan untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dengan rendah hati. Suatu ketika, Baghdad dilanda wabah penyakit yang menular dengan cepat.
banyak orang sakit dan meninggal dunia. Bahlul dengan sigap membantu para tabib dan sukarelawan lainnya merawat orang-orang yang sakit. Ia menggunakan pengetahuannya tentang pengobatan tradisional dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit. Bahlul tidak takut untuk terjun langsung membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Ia dengan sabar memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang cara menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Ketulusan dan kepedulian Bahlul membuat banyak orang merasa terbantu dan termotivasi untuk bersama-sama mengatasi musibah ini. Setelah wabah penyakit mereda, nama Bahlul semakin harum di Baghdad. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang yang berilmu, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki hati mulia dan selalu siap membantu sesama. Abu Nawas pun merasa bangga melihat perubahan besar pada diri Bahlul. Suatu sore, Abu Nawas dan Bahlul duduk bersama di tepi sungai Tigris. Abu Nawas menepuk bahu Bahlul sambil tersenyum. "Wahai Bahlul," katanya dengan nada bangga, "kau telah membuktikan bahwa ilmu tanpa akhlak memang bagaikan pedang di tangan orang mabuk. Namun dengan akhlak yang mulia, ilmu akan menjadi lentera yang menerangi jalan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Kau telah menjadi bukti nyata dari kebijaksanaan itu." Bahlul hanya tersenyum rendah hati, menyadari betapa berharganya pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas. Kisah tentang Bahlul, si pemuda berilmu yang belajar tentang pentingnya akhlak, terus diceritakan di Baghdad, menjadi pengingat bagi semua orang bahwa ilmu sejati haruslah diiringi dengan kebijaksanaan dan budi pekerti yang luhur. Cerita selanjutnya. Lidah lebih tajam dari pedang. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, dengan aroma rempah yang menguar dan suara pedagang yang menjajakan dagangan, Abu Nawas tampak santai menikmati sebiji kurma sambil mengamati tingkah laku manusia. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian mewah dengan wajah masam menghampirinya. Pria itu tak lain adalah wazir, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik namun licik. Wazir menatap Abu Nawas dengan pandangan merendahkan, lalu berkata dengan nada sinis, "Hai Abu Nawas si pemalas, apa yang kau lakukan di sini selain menghabiskan waktu dan uang yang bukan milikmu?" Abu Nawas yang tak pernah kehilangan akal tersenyum lebar. "Wahai wazir yang mulia, saya sedang melakukan penelitian penting tentang perbandingan antara kecepatan angin dan kecepatan gosip di pasar ini. Hasil sementara menunjukkan bahwa gosip jauh lebih cepat menyebar daripada angin gurun yang paling kencang sekalipun." Wazir mengerutkan kening, tidak mengerti ke arah mana pembicaraan ini akan menuju. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Abu Nawas sudah melangkah pergi, meninggalkan wazir yang kebingungan dan sedikit kesal. Keesokan harinya, gemparlah seluruh Baghdad. Sebuah desas-desus aneh beredar luas, mengatakan bahwa wazir terlihat sedang bersembunyi di balik gerobak sayur sambil menyuapi kucing jalanan dengan daging panggang mahal. Tentu saja, cerita ini dibumbui sedemikian rupa hingga terdengar menggelikan dan tidak masuk akal. Para pedagang pasar saling berbisik dan tertawa terbahak-bahak membayangkan wazir yang angkuh melakukan hal serendah itu. Wazir yang mendengar kabar ini murka bukan kepalang. Ia tahu betul siapa dalang di balik fitnah konyol ini. Dengan langkah marah, ia menuju kediaman Abu Nawas, siap untuk melampiaskan kekesalannya. Namun, Abu Nawas menyambutnya dengan wajah polos, seolah tidak terjadi apa-apa. "Selamat pagi wazir yang terhormat. Apakah Anda sudah mendengar berita terbaru tentang seorang pejabat tinggi yang gemar memberi makan kucing?" tanya Abu Nawas dengan nada polos namun penuh sindiran. Wazir menggeram,
Pasti engkau yang menyebarkan fitnah tidak masuk akal itu." Abu Nawas mengangkat kedua tangannya tanda tak bersalah. "Saya? Mana mungkin, Wazir. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar di pasar. Bukankah lidah ini lebih tajam dari pedang? Sekali ia meluncurkan kata-kata, ia bisa menembus telinga dan pikiran banyak orang dengan cepat, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka fisik." Wazir terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari betapa berbahayanya sebuah gosip, meskipun terdengar konyol. Reputasinya sebagai pejabat terhormat tercoreng oleh cerita yang sama sekali tidak benar. Dengan menahan amarah, Wazir berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kau memang licik. Tapi ingat, lidahmu itu bisa membawamu ke dalam masalah yang lebih besar." Abu Nawas hanya tersenyum misterius, seolah menyimpan rencana lain di benaknya. Beberapa minggu kemudian, Raja Harun al-Rasyid mengadakan sebuah sayembara unik di istana. Ia ingin menguji kecerdasan para penasihatnya. Raja mengeluarkan 2 buah kotak yang identik. Di salah satu kotak ini terdapat permata yang sangat berharga, sedangkan kotak lainnya kosong. Tugas kalian adalah menebak di mana permata itu berada, hanya dengan mengajukan satu pertanyaan kepada salah satu dari saya atau Wazir, titah Raja. Para penasihat istana mulai berpikir keras. Mereka tahu bahwa Wazir adalah seorang yang licik dan mungkin akan berusaha mengecoh mereka. Sementara itu, Abu Nawas tampak tenang dan santai seperti biasa. Wazir menyeringai licik, yakin bahwa ia akan berhasil mengelabui para penasihat raja. Satu persatu, para penasihat mengajukan pertanyaan kepada raja dan wazir. Namun jawaban yang mereka terima ambigu dan tidak memberikan petunjuk yang jelas. Mereka semua gagal menebak dengan benar letak permata. Tibalah giliran Abu Nawas. Dengan tenang, ia menghadap wazir dan bertanya, "Wahai wazir yang bijaksana, jika saya bertanya kepada raja di mana letak permata itu, apa jawaban yang akan beliau berikan?" Wazir terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas yang tidak terduga. Ia berpikir sejenak, mencoba mencari jebakan dalam pertanyaan itu. Jika permata ada di kotak yang ia pegang, raja pasti akan mengatakan bahwa permata ada di kotak wazir. Jika permata ada di kotak raja, maka raja akan mengatakan permata ada di kotaknya sendiri. Jadi, jawaban raja akan selalu menunjuk ke kotak yang bukan dipegang oleh wazir. Karena Abu Nawas bertanya apa jawaban raja, maka jawaban itu pasti menunjuk ke kotak yang dipegang oleh wazir. Dengan sedikit ragu, wazir menjawab, "Jika Anda bertanya kepada raja, beliau pasti akan mengatakan bahwa permata itu ada di kotak yang saya pegang." Mendengar jawaban wazir, Abu Nawas tersenyum dan langsung menunjuk kotak yang dipegang oleh wazir. Ternyata tebakannya benar. Raja dan para penasihat lainnya terheran-heran dengan kecerdikan Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sungguh cerdik kau, Abu Nawas. Kau berhasil memanfaatkan kelicikan wazir untuk keuntunganmu. Lidahmu memang lebih tajam daripada pedang." Wazir hanya bisa menelan ludah, merasa dipermalukan sekali lagi oleh akal cerdik Abu Nawas. Wazir yang merasa harga dirinya terluka akibat 2 kejadian sebelumnya, bertekad untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Ia memutar otak mencari cara untuk menjebak Abu Nawas di hadapan raja. Suatu hari, wazir menghadap raja dengan wajah khawatir. "Paduka yang mulia," katanya, "hamba mendengar desas-desus yang sangat meresahkan. Konon
Abu Nawas seringkali menghina Paduka di depan teman-temannya. Raja Harun al-Rasyid, meskipun dikenal bijaksana, juga memiliki sisi penasaran dan mudah terusik egonya. Mendengar laporan wazir, ia merasa sedikit marah dan ingin membuktikan kebenarannya. Ia memerintahkan wazir untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Wazir tersenyum licik dalam hati, rencananya berjalan sesuai harapan. Abu Nawas dipanggil menghadap raja. Ia datang dengan tenang, tidak menyadari perangkap yang telah disiapkan oleh wazir. Raja menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik. Abu Nawas, titah raja dengan nada dingin, benarkah engkau seringkali mencemooh dan menghinaku di belakang punggungku? Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan itu. Ia tahu betul bahwa ia tidak pernah melakukan hal serendah itu. Dengan tenang namun tegas, Abu Nawas menjawab, "Ya Paduka yang mulia, memang benar saya sering membicarakan Paduka di depan teman-teman saya." Wazir tersenyum penuh kemenangan, merasa bahwa Abu Nawas telah mengakui kesalahannya. Namun, Abu Nawas melanjutkan perkataannya, "Saya selalu menceritakan tentang kebijaksanaan Paduka yang tak tertandingi, kedermawanan Paduka yang melampaui batas, dan keadilan Paduka yang menjadi teladan bagi seluruh negeri. Apakah itu yang wazir sebut sebagai hinaan Paduka?" Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, mencerna kata-kata Abu Nawas. Ia melihat ketulusan di mata Abu Nawas dan menyadari bahwa wazir telah mencoba memfitnahnya. Raja kemudian menoleh ke arah wazir dengan tatapan tajam. "Wazir," kata raja dengan nada kecewa, "ternyata engkau lebih pandai dalam menyebarkan fitnah daripada menjalankan tugasmu dengan benar. Aku lebih percaya pada kejujuran Abu Nawas daripada bisikan licikmu." Wazir pucat pasi, menyadari bahwa rencananya telah gagal total dan berbalik menyerangnya. Raja kemudian memberikan peringatan keras kepada wazir dan memuji kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil lolos dari jebakan. Abu Nawas tersenyum tipis, membuktikan sekali lagi bahwa lidah yang cerdas dan jujur memang jauh lebih tajam daripada pedang kelicikan. Sejak saat itu, wazir menjadi lebih berhati-hati dalam berurusan dengan Abu Nawas, menyadari bahwa akal dan kata-kata Abu Nawas adalah senjata yang ampuh. Cerita selanjutnya. Abu Jahil membeli nama baik tapi membayar dengan aib. Di tengah hiruk pikuk Baghdad, tepatnya di sebuah kedai kopi yang ramai oleh para saudagar dan cendekiawan, duduklah Abu Jahil, seorang hartawan yang terkenal pelit namun haus akan pujian. Ia mendengarkan dengan telinga panas percakapan di sekitarnya yang memuji kedermawanan seorang pedagang permadani yang baru saja menyumbangkan sebagian besar keuntungannya untuk membangun masjid. Hatinya mencelos, bukan karena terinspirasi, melainkan karena iri. Mengapa hanya dia yang diagungkan? Gerutunya dalam hati sambil menyesap kopi pahitnya. Aku punya lebih banyak kekayaan, seharusnya akulah yang namanya harum di setiap sudut kota ini. Sebuah ide licik mulai bersemi di benaknya, seperti jamur tumbuh di tempat lembab. Ia memutuskan untuk membeli nama baik, sesuatu yang menurutnya bisa didapatkan dengan tumpukan dirham. Keesokan harinya, Abu Jahil mengirimkan utusannya ke berbagai penjuru Baghdad, mencari para penyair dan pendongeng terkenal. Ia menawarkan imbalan yang sangat besar bagi siapa saja yang bersedia menciptakan syair dan kisah-kisah heroik tentang dirinya, menceritakan kedermawanan dan kebijaksanaannya, dua hal yang sebenarnya sangat jauh dari kenyataan. Para seniman yang tengah kesulitan ekonomi tentu saja tergiur dengan tawaran menggiurkan tersebut. Berita tentang sayembara Abu Jahil ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota, termasuk telinga Abu Nawas
yang sedang asyik bermain catur di kedai langganannya. Ia hanya tersenyum tipis mendengar kabar tersebut, menebak arah permainan yang sedang dimainkan oleh si hartawan sombong itu. Uang memang bisa membeli banyak hal, gumamnya pada diri sendiri, tapi tidak dengan kehormatan sejati. Abu Nawas mulai mengamati gerak-gerik Abu Jahil. Ia melihat bagaimana para penyair bayaran mulai melantunkan syair-syair pujian di pasar-pasar dan majelis-majelis, membesar-besarkan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah ada. Orang-orang yang mengenal betul sifat asli Abu Jahil hanya bisa saling bertukar pandang dengan senyum sinis. Namun, bagi sebagian masyarakat awam, citra baru Abu Jahil mulai terbentuk. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Ia tahu betul bahwa kebohongan, sehebat apapun polesannya, pasti akan tercium juga. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membongkar kepura-puraan ini dengan caranya yang khas, jenaka namun menusuk. Kita lihat saja, pikirnya sambil menggerakkan bidak kudanya. Apakah nama baik bisa benar-benar dibeli atau justru akan menjadi bumerang bagi si pembeli? Syair-syair pujian tentang Abu Jahil mulai membanjiri Baghdad. Namun bagi telinga yang jeli seperti Abu Nawas, ada sesuatu yang terasa janggal. Kata-kata yang digunakan terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan karakter Abu Jahil yang dikenal kikir. Misalnya, para penyair menggambarkan Abu Jahil sebagai sosok yang selalu membagikan emas kepada fakir miskin setiap pagi. Padahal kenyataannya ia bahkan enggan memberikan sedekah sekeping tembaga. Sungguh indah syairnya, ujar seorang pedagang buah dengan nada datar kepada temannya setelah mendengar lantunan seorang penyair bayaran. Sayangnya, aku belum pernah melihat kebaikan yang digambarkan itu. Temannya hanya mengangkat bahu, maklum dengan situasi yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa Abu Jahil sedang berusaha membangun citra palsu dengan uangnya. Selain syair, para pendongeng juga mulai menyebarkan kisah-kisah heroik tentang Abu Jahil. Mereka menceritakan bagaimana Abu Jahil dengan gagah berani menyelamatkan seorang anak kecil dari reruntuhan bangunan, atau bagaimana ia dengan bijaksana menyelesaikan perselisihan antar suku. Padahal, kenyataannya, Abu Jahil lebih sering bersembunyi di balik tembok rumahnya dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosial apapun kecuali yang menguntungkan dirinya sendiri. Abu Nawas tak bisa menahan senyumnya ketika mendengar seorang pendongeng dengan penuh semangat menceritakan bagaimana Abu Jahil mengalahkan sekelompok perampok seorang diri di tengah malam. Sungguh luar biasa, celetuk Abu Nawas dengan nada kagum yang dibuat-buat kepada orang-orang di sekitarnya. Sayangnya malam itu aku melihat Abu Jahil sedang tertidur pulas di rumahnya sambil mendengkur keras. Lambat laun, kecurigaan mulai tumbuh di benak sebagian masyarakat Baghdad. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran syair dan kisah-kisah pujian yang terlalu sempurna itu. Beberapa orang yang pernah berurusan dengan Abu Jahil dan merasakan sendiri betapa pelit dan sombongnya ia mulai berani menyuarakan keraguan mereka. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah memberikan pinjaman tanpa bunga tiba-tiba digambarkan sebagai penyelamat kaum miskin? Bisik seorang pengrajin kulit kepada tetangganya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik semua pujian ini. Benih keraguan yang ditanam oleh kejanggalan-kejanggalan itu mulai berakar kuat di hati masyarakat. Abu Nawas tidak tinggal diam melihat kebohongan yang sedang dibangun oleh Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ia berbicara dengan para penyair dan pendongeng bayaran, tidak dengan nada menghakimi, melainkan dengan ramah dan penuh pengertian. Ia ingin memahami motivasi mereka
dan seberapa jauh mereka bersedia terlibat dalam kepalsuan ini. Beberapa seniman yang merasa bersalah dan tertekan oleh pesanan Abu Jahil akhirnya mau berbagi cerita yang sebenarnya kepada Abu Nawas. Mereka mengungkapkan betapa Abu Jahil memaksa mereka untuk menciptakan cerita-cerita bohong dan mengancam tidak akan membayar jika mereka menolak. Informasi ini semakin memperkuat keyakinan Abu Nawas bahwa Abu Jahil sedang membangun istana pasir yang suatu saat pasti akan runtuh. Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, Abu Nawas mulai menyusun strategi untuk membongkar kebohongan Abu Jahil. Ia tidak ingin menggunakan cara yang kasar atau konfrontatif, melainkan dengan kecerdikan dan humor yang menjadi ciri khasnya. Ia ingin membuat Abu Jahil terlihat bodoh dan konyol di mata seluruh penduduk Baghdad, sehingga nama baik yang berusaha dibelinya justru berubah menjadi aib yang memalukan. Abu Nawas merancang sebuah pertunjukan yang akan ia gelar di tempat terbuka, di mana banyak orang bisa menyaksikannya. Ia melibatkan beberapa temannya yang memiliki bakat seni peran dan musik. Rencananya sederhana namun brilian, yaitu menertawakan kepalsuan dengan cara yang menghibur namun juga menyindir. Abu Nawas mengirimkan undangan misterius kepada Abu Jahil untuk menghadiri sebuah acara penghargaan khusus yang akan diadakan untuk menghormati jasa-jasa besarnya kepada masyarakat. Tentu saja Abu Jahil yang sedang menikmati popularitas palsunya merasa sangat tersanjung dan tidak sabar untuk menghadiri acara tersebut. Ia membayangkan akan ada lebih banyak pujian dan sanjungan yang akan diterimanya. Abu Jahil datang ke tempat acara dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian terbaiknya dan didampingi oleh beberapa pengikutnya yang setia. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang telah disiapkan oleh Abu Nawas. Senyum kemenangan sudah terukir di wajahnya, siap menerima penghargaan yang menurutnya pantas ia dapatkan. Ketika Abu Jahil tiba di tempat acara, ia disambut oleh sekelompok orang yang berpakaian aneh dan memainkan musik yang sumbang. Tidak ada karpet merah atau sambutan meriah seperti yang ia bayangkan. Ia merasa sedikit bingung, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan berpikir bahwa ini mungkin hanya bagian dari kejutan yang telah disiapkan untuknya. Abu Nawas muncul dengan senyum lebar di wajahnya, menyambut Abu Jahil dengan nada hormat yang dibuat-buat. "Selamat datang wahai tokoh dermawan dan bijaksana," ujarnya sambil membungkuk dalam-dalam. "Kami semua berkumpul di sini untuk memberikan penghargaan yang setimpal atas segala kebaikan Anda." Abu Jahil semakin mengembangkan senyumnya, merasa bahwa usahanya untuk membeli nama baik mulai berhasil. Kemudian dimulailah sebuah pertunjukan teatrikal yang diperankan oleh teman-teman Abu Nawas. Lakon tersebut menceritakan tentang seorang hartawan yang sangat kaya namun sangat pelit, yang berusaha membeli pujian dari para penyair dan pendongeng dengan imbalan uang. Setiap adegan menggambarkan dengan jelas sifat-sifat buruk Abu Jahil yang selama ini ditutup-tutupi. Para penonton yang hadir, yang sebagian besar adalah masyarakat Baghdad yang mengenal betul siapa Abu Jahil sebenarnya, mulai tertawa terbahak-bahak melihat lakon tersebut. Mereka mengenali setiap karakter dan setiap adegan yang menyindir Abu Jahil dengan sangat tepat. Abu Jahil sendiri mulai merasa tidak nyaman dan wajahnya mulai memerah karena malu. Di akhir pertunjukan, Abu Nawas maju kembali dengan membawa sebuah kotak besar yang dibungkus dengan kain mewah. Abu Jahil berpikir bahwa inilah saatnya ia menerima penghargaan yang sebenarnya. Dengan penuh harap,
ia menerima kotak tersebut dan membukanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat isi kotak tersebut bukanlah medali emas atau permata, melainkan tumpukan arang hitam dan beberapa potong pakaian compang-camping. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Inilah hadiah yang paling pantas untuk seseorang yang berusaha menutupi kegelapan hatinya dengan gemerlap kepalsuan." Seluruh penonton tertawa riuh, sementara Abu Jahil hanya bisa berdiri mematung karena malu dan marah. Kisah tentang pertunjukan Abu Nawas dan hadiah arang untuk Abu Jahil dengan cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang membicarakannya di pasar, di kedai kopi, bahkan di rumah-rumah mereka. Gelak tawa terdengar di mana-mana setiap kali nama Abu Jahil disebut. Ia menjadi bahan ejekan dan lelucon di seluruh kota. Para penyair dan pendongeng bayaran yang sebelumnya menjilat Abu Jahil kini mulai menarik diri. Mereka malu telah terlibat dalam kepalsuan ini dan takut citra mereka akan ikut tercoreng. Syair-syair pujian yang dulu mereka lantunkan kini diganti dengan sindiran-sindiran pedas tentang kesombongan dan kebodohan Abu Jahil. Usaha Abu Jahil untuk membeli nama baik justru berbalik menjadi aib yang memalukan. Nama baik yang ia impikan kini terkubur dalam-dalam di bawah timbunan ejekan dan cemoohan masyarakat. Orang-orang yang dulu mungkin merasa kagum dengan kekayaannya, kini melihatnya dengan jijik dan kasihan. Ia tidak lagi bisa berjalan-jalan dengan kepala tegak di pasar. Setiap tatapan mata orang-orang di sekitarnya terasa seperti tusukan duri. Bisikan-bisikan dan tawa kecil selalu mengiringi langkahnya. Abu Jahil yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi sosok yang terasing dan dipermalukan. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Baghdad. Mereka menyadari bahwa nama baik tidak bisa dibeli dengan uang. Kehormatan sejati hanya bisa didapatkan melalui perbuatan baik, kejujuran, dan ketulusan hati. Upaya Abu Jahil yang sia-sia menjadi pengingat bahwa kepalsuan pada akhirnya akan terungkap dan kebenaran akan selalu menang. Banyak orang yang sebelumnya tergiur dengan kekayaan Abu Jahil mulai merenungkan kembali nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup. Mereka belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dan mencemooh mereka yang berusaha meraih kehormatan dengan cara yang curang. Setelah dipermalukan oleh Abu Nawas, Abu Jahil mengurung diri di rumahnya. Ia merasa sangat marah, malu, dan terasing. Semua orang yang dulunya menjilatnya kini menghindarinya. Ia tidak lagi mendengar pujian-pujian palsu, melainkan bisikan-bisikan cemoohan yang membuatnya semakin terpuruk. Ia mencoba merenungkan apa yang telah terjadi. Mengapa rencananya yang menurutnya brilian itu bisa berakhir dengan kegagalan yang memalukan? Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan caranya berpikir. Ia mengira bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk kehormatan dan rasa hormat dari orang lain. Dalam kesendiriannya, Abu Jahil mulai mengingat kembali kehidupannya. Ia teringat akan semua kesempatan yang ia sia-siakan untuk berbuat baik. Ia ingat bagaimana ia selalu kikir dan hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa kekayaannya tidak membuatnya bahagia dan justru menjauhkannya dari orang lain. Ia melihat kembali interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar peduli pada mereka. Ia hanya ingin dipuji dan dihormati karena kekayaannya, bukan karena kepribadiannya. Penyesalan mulai menghantuinya, meskipun terlambat. Meskipun rasa malu dan marah masih membekas, perlahan-lahan benih perubahan mulai tumbuh di hati Abu Jahil.
Ia mulai menyadari betapa bodohnya ia telah berusaha membeli sesuatu yang tidak ternilai harganya dengan uang. Ia mulai mengerti bahwa kehormatan harus diraih, bukan dibeli. Ia belum tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada keinginan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Ia mulai berpikir tentang perbuatan baik yang tulus, bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan karena memang seharusnya begitu. Setelah beberapa waktu merenung, Abu Jahil memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam memperbaiki citranya. Ia tidak lagi menyuruh orang lain untuk memuji dirinya, melainkan mulai melakukan perbuatan baik secara diam-diam. Ia memberikan sumbangan kepada fakir miskin tanpa diketahui oleh siapapun dan membantu memperbaiki jalan yang rusak di kampungnya. Tentu saja, perubahan ini tidak langsung diterima oleh masyarakat. Banyak yang masih sinis dan menganggap bahwa ini hanyalah taktik baru Abu Jahil untuk mendapatkan kembali nama baiknya. Namun, Abu Jahil tidak menyerah. Ia terus melakukan kebaikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Suatu hari, Abu Jahil dikejutkan oleh kedatangan Abu Nawas ke rumahnya. Ia merasa gugup dan takut bahwa Abu Nawas akan kembali mengejeknya. Namun, Abu Nawas datang dengan senyum ramah dan membawa sebuah bungkusan kecil. "Aku mendengar tentang perubahanmu, Abu Jahil," kata Abu Nawas dengan nada tulus. "Meskipun aku pernah mempermalukanmu, aku juga senang melihat ada niat baik di hatimu. Ini hadiah kecil dariku sebagai tanda bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Abu Jahil membuka bungkusan itu dan menemukan sebuah kitab tentang kebijaksanaan dan kedermawanan. Waktu terus berlalu. Abu Jahil terus melakukan perbuatan baik dengan tulus dan tanpa pamrih. Perlahan-lahan, keraguan di hati masyarakat mulai menghilang. Mereka mulai melihat bahwa perubahan Abu Jahil adalah sungguh-sungguh. Pada akhirnya, Abu Jahil tidak lagi dikenal sebagai orang kaya yang sombong dan bodoh. Ia dikenal sebagai seorang dermawan yang rendah hati dan bijaksana. Nama baiknya kembali pulih, bukan karena ia membelinya dengan uang, melainkan karena ia meraihnya melalui perbuatan baik dan ketulusan hatinya. Kisah ini menjadi pengingat abadi di Baghdad bahwa kehormatan sejati tidak bisa dibeli, melainkan harus diusahakan dengan integritas dan kebaikan. Cerita selanjutnya. Burung akan terbang sesuai jenisnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas dengan sorot mata jenakanya yang khas tengah menawar sekantong kurma dengan seorang pedagang tua. Tiba-tiba, seekor gagak dengan bulu legam berkilauan hinggap di bahunya, mematuk-matuk kurma yang hendak disuapkan ke mulutnya. Alih-alih mengusirnya, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak, seolah tingkah laku burung itu adalah hiburan yang tak ternilai harganya. Pedagang kurma itu menggeleng-gelengkan kepala, heran dengan tingkah aneh sang penyair istana yang terkenal cerdik namun nyentrik. Gagak itu, yang kemudian diberi nama Buntut oleh Abu Nawas karena ekornya yang pendek dan lucu, ternyata tak mau pergi dari sisi sang penyair. Kemanapun Abu Nawas melangkah, Buntut selalu mengekorinya, terbang rendah di atas kepalanya atau bertengger setia di bahunya. Orang-orang Baghdad mulai berbisik-bisik menganggap Abu Nawas semakin aneh saja. Namun, bagi Abu Nawas, kehadiran Buntut justru menjadi sumber ide-ide segar untuk syair-syairnya yang jenaka dan penuh sindiran. Suatu sore, saat Abu Nawas tengah duduk termenung di tepi sungai Tigris,
Buntut tiba-tiba terbang menghampirinya dengan membawa selembar perkamen kecil di paruhnya. Abu Nawas terkejut bukan main. Dibukanya perkamen itu, dan ternyata berisi sebuah teka-teki sederhana yang membuatnya tersenyum lebar. Sejak saat itu, Abu Nawas menyadari bahwa buntut bukanlah gagak biasa. Burung itu seolah mengerti pikirannya dan bahkan bisa membawakannya pesan-pesan kecil. Persahabatan antara Abu Nawas dan buntut semakin erat. Mereka sering terlihat bersama di berbagai sudut kota Baghdad, dari kedai kopi hingga taman istana. Buntut menjadi pendengar setia setiap keluh kesah Abu Nawas, dan Abu Nawas pun tak pernah absen berbagi sisa makanannya dengan sang sahabat berbulu. Banyak yang mencibir persahabatan aneh ini, namun Abu Nawas hanya menanggapinya dengan senyuman misterius. Suatu hari, seorang saudagar kaya raya kehilangan cincin berliannya yang sangat berharga. Seluruh pelayan istana dan penjaga pasar telah dikerahkan untuk mencari, namun hasilnya nihil. Sang saudagar yang putus asa akhirnya menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid dan memohon bantuan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya. Khalifah pun memanggil Abu Nawas dan sang penyair datang dengan buntut bertengger manis di bahunya. Abu Nawas mendengarkan keluhan sang saudagar dengan seksama, sesekali melirik buntut yang tampak memperhatikan dengan seksama pula. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata kepada Khalifah, "Wahai Paduka, izinkan hamba membawa serta sahabat setia hamba ini. Insya Allah, dengan izin Allah, cincin itu akan segera ditemukan." Khalifah sedikit ragu, namun karena sudah kehabisan akal, beliau mengizinkan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas dan buntut memulai pencarian di pasar tempat cincin itu terakhir kali terlihat. Abu Nawas berjalan perlahan, mengamati setiap sudut dan celah, sementara buntut terbang rendah di atasnya, matanya yang hitam tampak awas. Beberapa pedagang yang mengenali Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkahnya yang tidak lazim. Mereka mengira Abu Nawas hanya bermain-main dan tidak serius mencari cincin yang hilang. Tiba-tiba, buntut terbang menukik ke arah sebuah lapak penjual kain. Abu Nawas segera menghampiri dan melihat buntut mematuk-matuk sehelai kain sutra berwarna ungu yang tersembunyi di balik tumpukan kain lainnya. Di kain sutra itu, Abu Nawas menemukan sehelai bulu gagak yang bukan milik buntut. Bulu itu berwarna coklat keabu-abuan dengan sedikit kilau keemasan. Abu Nawas mengambil bulu itu dengan hati-hati, menyadari bahwa ini adalah petunjuk penting. Abu Nawas menunjukkan bulu itu kepada beberapa pedagang burung di pasar. Setelah mengamati dengan seksama, salah seorang pedagang berkata, "Bulu ini berasal dari burung jalak emas, burung yang cukup langka dan biasanya dipelihara oleh orang-orang kaya." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mulai memiliki gambaran tentang siapa yang mungkin telah mengambil cincin berlian itu. Dengan buntut setia di sisinya, Abu Nawas mulai mencari informasi tentang siapa saja di sekitar pasar yang memiliki burung jalak emas. Ia bertanya kepada para pedagang, pengemis, dan bahkan anak-anak kecil yang sering bermain di sekitar pasar. Informasi demi informasi mulai terkumpul mengarah pada satu nama. Seorang pemuda kaya yang sering terlihat berjudi dan memiliki kebiasaan buruk mencuri barang-barang kecil. Abu Nawas dan buntut akhirnya menemukan pemuda itu sedang bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Ketika mereka masuk, terlihatlah sang pemuda sedang memandangi cincin berlian yang berkilauan di telapak tangannya. Di dekatnya, seekor burung jalak emas berkicau riang di dalam sangkarnya.
Abu Nawas tersenyum melihat Buntut yang tampak puas dengan penemuan ini. Dengan tenang, Abu Nawas mendekati pemuda itu dan berkata, "Wahai anak muda, mengapa engkau mengambil cincin yang bukan milikmu? Ketahuilah, sekecil apapun perbuatan buruk pasti akan terungkap juga." Pemuda itu terkejut dan tidak bisa mengelak lagi. Ia akhirnya mengakui perbuatannya dan menyerahkan cincin berlian itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan cincin berlian yang hilang kepada sang saudagar yang sangat gembira. Khalifah Harun al-Rashid pun terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dan peran Buntut dalam memecahkan misteri ini. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana Abu Nawas bisa menemukan petunjuk hanya dari sehelai bulu. Abu Nawas hanya menjawab dengan senyuman misterius dan menunjuk Buntut yang bertengger di bahunya. Sejak saat itu, orang-orang Baghdad mulai menyadari bahwa persahabatan Abu Nawas dengan Buntut bukanlah sekadar keanehan belaka. Mereka mulai melihat adanya ikatan batin yang kuat antara sang penyair dan sahabat berbulunya itu. Kisah tentang bagaimana seekor gagak membantu menemukan cincin berlian yang hilang pun menjadi buah bibir di seluruh penjuru kota. Khalifah Harun al-Rashid yang selalu tertarik dengan hal-hal unik dan penuh hikmah memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Beliau bertanya kepada Abu Nawas tentang makna di balik persahabatannya dengan Buntut dan bagaimana burung itu bisa membantunya dalam memecahkan masalah. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Wahai Paduka yang mulia, setiap makhluk di dunia ini diciptakan dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Burung akan terbang sesuai jenisnya, dan begitulah seharusnya manusia mencari teman sejati yang sejalan dan saling melengkapi. Buntut mungkin hanya seekor gagak di mata sebagian orang, namun bagiku ia adalah sahabat yang setia dan memiliki kepekaan yang luar biasa." Khalifah merenungkan perkataan Abu Nawas. Beliau menyadari bahwa seringkali manusia terlalu fokus pada perbedaan dan melupakan potensi yang ada di sekitar mereka, bahkan pada makhluk yang tampak sederhana sekalipun. Kisah tentang Abu Nawas dan Buntut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad tentang pentingnya menghargai setiap makhluk dan mencari teman sejati tanpa memandang status maupun rupa. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai penyair yang jenaka, tetapi juga sebagai seorang bijaksana yang mampu melihat hikmah di balik setiap kejadian, bahkan dalam persahabatannya yang unik dengan seekor gagak bernama Buntut. Persahabatan mereka menjadi simbol bahwa kebaikan dan kecerdasan bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang paling tak terduga. Suatu pagi yang cerah, seorang pedagang burung eksotis datang ke istana Baghdad. Ia membawa berbagai macam burung dengan bulu-bulu indah dan suara yang merdu. Khalifah Harun al-Rashid sangat terkesan dan membeli beberapa ekor burung untuk menghiasi taman istana. Abu Nawas pun turut hadir dan mengagumi keindahan burung-burung tersebut. Namun, Buntut yang biasanya selalu setia bertengger di bahu Abu Nawas tampak gelisah. Ia terbang berputar-putar di atas kepala Abu Nawas dengan suara yang agak berisik, seolah sedang menyampaikan protes. Abu Nawas menyadari perubahan tingkah laku sahabatnya itu dan tersenyum dalam hati. Ia tahu Buntut sedang cemburu. Sepanjang hari itu, Buntut terus mengikuti Abu Nawas dengan tatapan yang tidak biasa. Ia tidak lagi ceria seperti biasanya dan bahkan menolak ketika Abu Nawas menawarkan sisa makanannya. Abu Nawas mencoba menenangkan Buntut dengan mengajaknya berbicara dan mengelus bulunya, namun sang gagak tetap terlihat murung. Malam harinya, saat Abu Nawas sedang menulis syair di kamarnya, Buntut terbang menghampirinya
dan menjatuhkan sehelai bulu berwarna-warni dari salah satu burung baru di taman istana. Abu Nawas mengambil bulu itu dan mengamatinya dengan seksama. Ia mengerti, buntut merasa tersaingi oleh kehadiran burung-burung cantik itu. Abu Nawas kemudian mengambil secarik kertas dan menulis sebuah syair singkat tentang arti persahabatan yang tulus dan tidak lekang oleh waktu. Ia membacakan syair itu dengan lembut kepada buntut sambil mengelus kepalanya. Ajaibnya, perlahan-lahan buntut mulai tenang dan kembali bertengger di bahu Abu Nawas dengan nyaman. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu berusaha memberikan perhatian lebih kepada buntut dan meyakinkannya bahwa persahabatan mereka tidak akan pernah tergantikan oleh kehadiran makhluk lain seindah apapun mereka. Buntut pun kembali menjadi sahabat setia yang selalu menemani Abu Nawas dalam setiap suka dan duka. Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan lomba syair di istana. Para penyair dari seluruh penjuru Baghdad diundang untuk menunjukkan keahlian mereka dalam merangkai kata-kata indah. Abu Nawas tentu saja menjadi salah satu peserta yang paling dinantikan. Namun kali ini ia merasa sedikit kesulitan mencari inspirasi. Berhari-hari Abu Nawas termenung, mencoba menemukan ide yang segar dan menarik untuk syairnya. Buntut yang selalu berada di sisinya tampak ikut merasakan kegelisahan sang sahabat. Ia sering terbang berputar-putar di sekitar Abu Nawas, seolah mencoba memberikan semangat atau bahkan ide. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang duduk di taman istana dengan pikiran kosong, buntut tiba-tiba terbang menghampirinya dengan membawa sehelai daun yang kering dan berbentuk unik. Abu Nawas mengambil daun itu dan mengamatinya. Bentuknya yang meliuk-liuk mengingatkannya pada perjalanan hidup yang penuh dengan suka dan duka. Tiba-tiba, ide-ide mulai bermunculan di benaknya. Ia mulai merangkai kata-kata yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dari kelahiran hingga kematian dengan segala warna dan emosinya. Buntut tampak senang melihat Abu Nawas kembali bersemangat dan terus berkicau seolah memberikan dukungan. Pada hari perlombaan, Abu Nawas tampil dengan penuh percaya diri. Syair yang dibawakannya sangat menyentuh hati para pendengar, menggambarkan filosofi hidup yang mendalam dengan bahasa yang indah dan jenaka. Khalifah dan para hadirin sangat terkesan dengan karya Abu Nawas. Meskipun tidak diumumkan secara resmi, banyak yang meyakini bahwa syair Abu Nawas adalah yang terbaik. Setelah acara selesai, Abu Nawas menghampiri buntut yang sedang bertengger di salah satu pohon di taman istana. Ia mengelus kepala buntut dan berbisik, "Terima kasih sahabatku, inspirasi ini semua berkat dirimu." Suatu hari, buntut terlihat lemas dan tidak bersemangat. Ia tidak lagi terbang lincah seperti biasanya dan nafsu makannya pun berkurang. Abu Nawas sangat khawatir melihat kondisi sahabatnya itu. Ia mencoba berbagai cara untuk menghibur buntut, namun sang gagak tetap terlihat lesu. Abu Nawas membawa buntut ke seorang tabib hewan yang terkenal di Baghdad. Setelah memeriksa buntut, tabib itu mengatakan bahwa buntut terkena penyakit yang cukup serius dan membutuhkan perawatan intensif. Abu Nawas merasa sangat sedih mendengar kabar tersebut. Dengan penuh kasih sayang, Abu Nawas merawat buntut siang dan malam. Ia memberikan obat yang diresepkan oleh tabib, menyuapinya makanan lembut, dan selalu berada di sisinya untuk memberikan semangat. Orang-orang di sekitar istana melihat ketulusan hati Abu Nawas dalam merawat sahabatnya itu. Khalifah Harun al-Rasyid pun turut prihatin dengan kondisi buntut. Beliau sering bertanya tentang perkembangan kesehatan sang gagak
dan bahkan mengirimkan tabib istana untuk membantu perawatan. Semua orang berharap Buntut bisa segera pulih. Setelah beberapa hari dirawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, kondisi Buntut perlahan-lahan mulai membaik. Ia mulai terlihat lebih segar, nafsu makannya kembali, dan sesekali mengepakkan sayapnya dengan lemah. Abu Nawas sangat bahagia melihat perkembangan positif ini ketika Buntut akhirnya benar-benar sembuh dan kembali terbang lincah di sekitar Abu Nawas. Sang penyair merasa sangat lega dan bersyukur. Pengalaman ini semakin mempererat ikatan persahabatan antara Abu Nawas dan Buntut, membuktikan bahwa kasih sayang dan perhatian tulus dapat menyembuhkan segala penyakit. Waktu terus berlalu dan persahabatan antara Abu Nawas dan Buntut semakin melegenda di Baghdad. Mereka selalu bersama dalam setiap kesempatan, saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Orang-orang belajar dari mereka tentang arti kesetiaan, persahabatan sejati, dan menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai Tigris bersama Buntut, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari betapa beruntungnya ia memiliki sahabat setia seperti Buntut yang selalu memberikan warna dan inspirasi dalam hidupnya. Tiba-tiba Buntut terbang tinggi ke udara dan berputar-putar di atas kepala Abu Nawas dengan riang. Kemudian ia terbang ke arah pepohonan di kejauhan, seolah mengajak Abu Nawas untuk mengikutinya. Abu Nawas tersenyum, mengerti maksud sahabatnya itu. Dengan langkah ringan, Abu Nawas mengikuti Buntut menuju hutan kecil di tepi sungai. Di sana, ia melihat puluhan bahkan ratusan gagak berkumpul, terbang dan berinteraksi satu sama lain. Abu Nawas menyadari inilah keluarga Buntut, tempat di mana ia seharusnya berada. Dengan berat hati, namun penuh pengertian, Abu Nawas mengulurkan tangannya kepada Buntut. Sang gagak hinggap di tangannya untuk terakhir kali, mematuk-matuk lembut jari-jari Abu Nawas, seolah mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin. Kemudian, dengan satu kepakan sayap yang kuat, Buntut terbang bergabung dengan kawanannya, menghilang di antara pepohonan. Abu Nawas berdiri terpaku, menatap kepergian sahabat setianya. Ia tahu, Buntut telah menemukan tempatnya yang sebenarnya, terbang bersama jenisnya. Meskipun ada rasa kehilangan, Abu Nawas merasa bahagia karena telah memberikan kebebasan kepada sahabatnya. Ia tersenyum dan berbisik kepada angin, "Terbanglah dengan bahagia sahabatku. Persahabatan kita akan selalu kukenang." Sejak saat itu, meskipun Buntut tidak lagi selalu di sisinya, kenangan tentang persahabatan unik, mereka tetap hidup dalam setiap syair dan cerita Abu Nawas, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti persahabatan sejati yang tak lekang oleh waktu. Cerita selanjutnya. Orang bodoh yang merasa pandai akan tertawa sendiri. Di tengah hiruk-pikuk Baghdad, di sebuah kedai kopi yang ramai, duduklah seorang pria bernama Karim. Ia dikenal di kalangan tertentu sebagai orang yang gemar memamerkan pengetahuannya yang dangkal. Setiap kali ada kesempatan, Karim akan menyelipkan istilah-istilah rumit dan pendapat-pendapat yang ia dengar sepintas lalu, seolah-olah ia adalah seorang cendekiawan ulung. Ia seringkali meremehkan orang lain dengan tatapan sinis dan senyum mengejek, merasa dirinya jauh lebih pintar dari siapapun di sekitarnya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas juga berada di kedai kopi itu, menikmati secangkir kopi kurma yang hangat. Ia mengamati Karim dengan tatapan penuh minat, mendengarkan celotehannya yang penuh dengan kesombongan.
Beberapa kali Abu Nawas terlihat menahan senyum, terutama ketika Karim dengan penuh keyakinan menyatakan hal-hal yang jelas-jelas keliru atau tidak masuk akal. Karim yang tak menyadari bahwa Abu Nawas memperhatikannya, terus saja berceloteh kepada teman duduknya tentang berbagai macam topik, mulai dari astronomi hingga filsafat. Ia menggunakan bahasa yang dibuat-buat dan seringkali melompat dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa ada benang merah yang jelas. Temannya hanya mengangguk-angguk sopan, sesekali mencoba menyela dengan pertanyaan, namun Karim selalu memotongnya dengan penjelasan yang lebih panjang dan berbelit-belit. Abu Nawas yang duduk tidak jauh dari mereka akhirnya tidak tahan lagi. Dengan nada ramah namun sedikit menyindir, ia menyapa Karim, "Wahai Tuan, sungguh menarik sekali pembicaraan Anda. Pengetahuan Anda tampaknya sangat luas." Karim yang merasa tersanjung diperhatikan oleh seseorang yang tampak bijaksana seperti Abu Nawas mengembangkan senyum lebar. "Tentu saja Tuan, saya memang selalu berusaha untuk menambah wawasan," jawabnya dengan nada meninggi. Abu Nawas mengangguk-angguk sambil tersenyum tipis. "Saya sangat tertarik dengan pendapat Anda tentang pergerakan bintang-bintang. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut bagaimana menurut Anda matahari mengelilingi bumi?" Karim yang sebenarnya tidak terlalu memahami astronomi merasa tertantang untuk menunjukkan pengetahuannya. Ia mulai menjelaskan dengan penuh semangat, menggunakan istilah-istilah yang ia dengar dari percakapan orang lain. Namun penjelasannya justru semakin kacau dan tidak masuk akal. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, sesekali mengajukan pertanyaan yang membuat Karim semakin kebingungan. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. Beberapa di antaranya bahkan menahan tawa melihat kepolosan Karim yang mengira dirinya sedang memberikan penjelasan yang cerdas. Karim yang terlalu percaya diri sama sekali tidak menyadari kejanggalan dalam penjelasannya dan terus saja berbicara dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dan Karim bertemu kembali di tengah keramaian pasar Baghdad. Karim yang masih merasa bangga dengan percakapan mereka di kedai kopi menghampiri Abu Nawas dengan senyum kemenangan. "Wahai Tuan Abu Nawas," sapanya dengan nada riang, "saya baru saja mendapatkan informasi yang sangat penting tentang perdagangan rempah-rempah dari India. Anda pasti akan terkejut mendengarnya." Abu Nawas menanggapi dengan tenang, "Oh ya, kabar menarik apa yang Anda bawa kali ini Tuan Karim?" Karim kemudian mulai bercerita dengan penuh semangat tentang teori-teori perdagangannya yang menurutnya sangat brilian dan belum pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia menggunakan istilah-istilah perdagangan yang ia dengar dari para pedagang, namun seringkali salah mengartikannya atau menggunakannya di konteks yang tidak tepat. Ketika Karim sedang asik menjelaskan strategi perdagangannya yang rumit dan tidak masuk akal, seorang pedagang rempah-rempah yang kebetulan lewat mendengar percakapan mereka. Pedagang itu mengerutkan kening mendengar istilah-istilah aneh dan logika yang sesat dari Karim. Ia tidak tahan untuk tidak berkomentar. "Maaf Tuan," sela pedagang itu dengan sopan, "tetapi apa yang Anda katakan tentang perdagangan rempah-rempah sama sekali tidak benar. Harga dan jalur perdagangan tidak seperti yang Anda bayangkan." Karim yang merasa pengetahuannya diremehkan langsung naik pitam. "Beraninya Anda menyanggah pendapat saya? Saya telah mempelajari masalah ini dengan saksama," bantahnya dengan nada tinggi. Abu Nawas hanya tersenyum melihat reaksi Karim yang begitu percaya diri meskipun pengetahuannya sangat minim. Abu Nawas mencoba menengahi. "Tuan Karim, mungkin ada baiknya kita mendengarkan penjelasan dari pedagang ini.
Beliau tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam hal perdagangan rempah-rempah. Karim dengan enggan setuju, namun ia tetap memasang wajah tidak percaya. Pedagang itu kemudian menjelaskan dengan sabar bagaimana sebenarnya mekanisme perdagangan rempah-rempah, termasuk fluktuasi harga, jalur distribusi, dan risiko-risiko yang terlibat. Semakin pedagang itu menjelaskan, semakin jelas terlihat kebodohan Karim. Beberapa orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik dan menahan tawa. Namun Karim tetap tidak menyadari betapa kelirunya ia. Ia bahkan mencoba menyanggah beberapa poin yang dijelaskan oleh pedagang meskipun argumennya semakin tidak masuk akal. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala dalam hati, merasa kasihan sekaligus geli melihat tingkah laku Karim. Suatu malam Karim mendengar kabar bahwa seorang cendekiawan terkemuka di Baghdad mengadakan pertemuan terbuka di rumahnya untuk membahas berbagai isu keilmuan. Merasa ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kehebatannya, Karim segera mempersiapkan diri. Ia menghafal beberapa kutipan dari buku-buku yang pernah ia lihat sekilas dan menyusun argumen-argumen yang menurutnya sangat cerdas. Ketika tiba di rumah sang cendekiawan, Karim langsung mencari tempat duduk di barisan depan, berharap bisa menjadi pusat perhatian. Pertemuan itu dihadiri oleh banyak orang terpelajar, termasuk beberapa ulama dan filsuf terkenal. Mereka berdiskusi dengan santun dan argumentatif tentang berbagai topik yang menarik. Karim merasa sangat bersemangat untuk segera menyampaikan pendapatnya. Setelah beberapa saat mendengarkan, Karim akhirnya mengangkat tangan dan meminta izin untuk berbicara. Dengan nada penuh percaya diri, ia mulai menyampaikan pendapatnya tentang salah satu topik yang sedang dibahas. Namun, alih-alih memberikan pandangan yang mendalam dan berwawasan, Karim justru mencampur adukan berbagai konsep yang tidak saling berhubungan dan menggunakan istilah-istilah ilmiah tanpa pemahaman yang benar. Para hadirin, termasuk sang cendekiawan, saling bertukar pandang dengan keheranan. Beberapa di antara mereka mencoba untuk mengklarifikasi maksud Karim, namun ia selalu menjawab dengan penjelasan yang semakin membingungkan dan tidak masuk akal. Abu Nawas yang juga hadir dalam pertemuan itu hanya bisa tersenyum miris melihat tingkah laku Karim yang begitu yakin dengan kebodohannya. Sang cendekiawan dengan kebijaksanaannya mencoba untuk mengarahkan kembali diskusi ke jalur yang benar. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang seharusnya bisa dijawab dengan mudah oleh seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang topik tersebut. Namun, Karim justru terlihat semakin kebingungan dan memberikan jawaban-jawaban yang semakin jauh dari kebenaran. Meskipun demikian, Karim tetap tidak menyadari betapa bodohnya argumen-argumennya. Ia bahkan merasa bangga karena telah berpartisipasi dalam diskusi dengan para cendekiawan terkemuka. Setelah pertemuan selesai, Karim menghampiri Abu Nawas dengan senyum lebar. "Bagaimana menurut Anda, Tuan Abu Nawas? Bukankah pendapat saya tadi sangat brilian?" tanyanya dengan nada penuh harap. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Setiap orang memiliki pandangannya sendiri, Tuan Karim." Suatu hari, terjadi sebuah perselisihan di pasar antara dua pedagang. Karena tidak menemukan jalan keluar, mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan hakim. Karim, yang merasa dirinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, padahal hanya mendengar beberapa istilah dari percakapan orang, menawarkan diri untuk menjadi saksi ahli. Kedua pedagang itu karena kebingungan dan keputusasaan akhirnya setuju. Di hadapan hakim, Karim dengan penuh keyakinan mulai memberikan kesaksiannya. Ia menggunakan istilah-istilah hukum yang rumit,
namun seringkali tidak tepat konteksnya. Ia mencoba menganalisis situasi dengan logika yang aneh dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasar. Hakim dan para hadirin di ruang pengadilan saling bertukar pandang dengan keheranan. Hakim yang dikenal bijaksana dan sabar mencoba untuk memahami maksud Karim. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan terarah, berharap Karim bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, Karim justru semakin terjerat dalam kebodohannya sendiri. Ia memberikan jawaban-jawaban yang tidak relevan dan seringkali bertentangan satu sama lain. Abu Nawas yang juga hadir di pengadilan sebagai pengamat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku Karim. Ia merasa kasihan dengan kedua pedagang yang berharap mendapatkan keadilan, namun justru harus mendengarkan kesaksian yang tidak berguna dari seorang yang merasa pandai padahal bodoh. Setelah mendengarkan kesaksian Karim yang berbelit-belit dan tidak jelas, hakim akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya sama sekali. Ia kemudian meminta keterangan dari saksi-saksi lain yang lebih kredibel dan relevan dengan kasus tersebut. Karim yang merasa kesaksiannya tidak dihargai, merasa sangat kecewa dan marah. Ia menghampiri Abu Nawas setelah sidang selesai dan bertanya dengan nada kesal, "Mengapa hakim tidak mendengarkan pendapat saya? Bukankah saya telah memberikan analisis yang sangat mendalam tentang kasus ini?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Terkadang, Tuan Karim, keyakinan yang besar tanpa didasari oleh pengetahuan yang benar justru akan membuat orang lain sulit memahami Anda." Karim mengerutkan kening, tidak mengerti maksud perkataan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas mengajak Karim berjalan-jalan di tepi sungai Tigris yang tenang. Karim seperti biasa terus saja berceloteh tentang berbagai macam hal yang menurutnya ia pahami dengan sangat baik. Ia membahas politik, seni, dan bahkan ramalan masa depan dengan nada yang sangat yakin. Abu Nawas hanya mendengarkan sambil sesekali tersenyum tipis. Ketika mereka tiba di sebuah tempat yang sepi di tepi sungai, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik jubahnya. Ia memegangnya di depan wajah Karim dan berkata, "Lihatlah, Tuan Karim, apa yang Anda lihat di dalam cermin ini?" Karim melihat bayangan wajahnya sendiri dan menjawab, "Tentu saja, saya melihat wajah saya sendiri." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Benar sekali. Sekarang coba renungkan baik-baik. Cermin ini memantulkan persis apa yang ada di depannya. Jika yang ada di depan cermin adalah wajah yang penuh keyakinan, namun tanpa pengetahuan yang mendalam, maka itulah yang akan terpantul." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Terkadang orang yang merasa dirinya paling pandai justru tidak menyadari betapa kosongnya pemikirannya di mata orang lain." Karim terdiam sejenak, mencoba mencerna perkataan Abu Nawas. Ia menatap bayangan wajahnya di cermin, mencoba mencari makna yang tersembunyi dalam kata-kata Abu Nawas. Namun, keangkuhannya masih terlalu besar untuk membuatnya menyadari kebodohannya sendiri. Ia mengira Abu Nawas sedang memberikan pujian terselubung tentang keyakinan dirinya. Tiba-tiba, Karim tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas mengerutkan kening, bingung dengan reaksi Karim. "Mengapa Anda tertawa, Tuan Karim?" tanya Abu Nawas. Karim menjawab sambil terus tertawa, "Saya baru menyadari betapa benarnya kata-kata Anda, Tuan Abu Nawas. Orang-orang di sekitar saya pasti sangat terkesan dengan keyakinan saya yang begitu kuat. Mereka pasti mengira saya adalah orang yang sangat pandai." Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum kecut.
Ia menyadari bahwa nasihatnya kali ini pun gagal menembus kesombongan Karim. Pria itu dalam kebodohannya justru menafsirkan kata-kata Abu Nawas sebagai pembenaran atas keangkuhannya. Abu Nawas hanya bisa menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Sungguh benar pepatah, orang bodoh yang merasa pandai akan selalu tertawa sendiri." Mereka pun melanjutkan perjalanan di tepi sungai Tigris dengan Karim yang masih terus tertawa dalam keyakinan palsunya.